Baik, salam sehat, selamat bertemu, selamat belajar, dan salam sukses buat kita semua. Kali ini kita akan buat video atau belajar tentang salah satu komponen pasif di rangkaian elektronika, yaitu yang keempat, transformator atau trafo. Transformator atau trafo ini adalah sebuah alat yang berfungsi untuk merubah besaran tegangan dan atau arus listrik dengan memanfaatkan induksi elektromagnetik. Sekali lagi, trafo ini dia dapat merubah tegangan atau arus listrik menjadi suatu tenaga atau suatu perubahan dengan menggunakan prinsip induksi elektromagnetis. Apa itu induksi elektromagnetik? Induksi elektromagnetis adalah gejala timbulnya arus listrik. Saya ulangi, induksi elektromagnetis adalah timbulnya arus listrik atau gejala timbulnya arus listrik pada penghantar listrik akibat dari adanya perubahan medan magnet di sekitarnya. Ya, jadi teorinya seperti itu. Teori ini ditemukan oleh Faraday sebenarnya, oleh Michael Faraday pada kira-kira tahun 1831, kira-kira seperti itu. Lalu simbol trafo yang kita pakai atau yang sering kita temui adalah seperti ini. Ya. Simbolnya trafo ini ada inti seperti ini. Kalau titik-titik berarti intinya ferit. Kalau dua garis atau satu garis utuh seperti ini intinya besi. Kemudian trafo itu ada dua macam, ya, trafo step kalau dua macam, yaitu trafo untuk frekuensi tinggi dan trafo untuk frekuensi rendah. Yang dimaksudkan frekuensi rendah itu adalah berkisar antara frekuensi audio, termasuk frekuensi listrik PLN yang kita pakai. Itu termasuk frekuensi rendah. Kemudian untuk frekuensi rendahnya sendiri itu dibagi lagi, ya, menjadi trafo step up atau menaikkan tegangan dan trafo step down atau menurunkan tegangan. Jadi bisa tegangannya naik, bisa tegangannya turun, tergantung trafo yang kita pergunakan. Nah, sebagai teorinya, saya ulangi teori yang di atas tadi, induksi yang di atas. Apa yang dimaksudkan induksi? Induksi itu adalah seperti ini. Ya, ada dua induksi. Induksi yang pertama, ya, misalnya ada perubahan magnet di sini. Magnet ini misalkan ini intinya magnet, lalu magnet ini rubah-rubah atau diubah-ubah menjadi naik turun. Dengan naik turunnya atau perubahan posisi magnet ini, maka akan timbul medan magnet yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan magnetnya. Nah, medan magnet ini akan mempengaruhi pengantar ini, dan di sini akan timbul tegangan listrik. Ya, tegangan listrik yang berawal dari menimbulkan E atau gaya gerak listrik. Ya, ada gaya gerak listrik di sini dengan adanya perubahan magnet. Sebaliknya juga, kalau misalkan di sini dipasangkan sumber tegangan bolak-balik atau AC, maka sumber tegangan bolak-balik itu dia berubah-ubah dari 0, puncak 0 lagi baru negatif. Nah, perubahan ini akan membuat medan magnet di sini atau flux magnet di sini berubah. Ya. Nah, kalau flux magnet di sini berubah, maka tegangan listrik pada primernya juga akan berubah. Jadi prinsip induksi yang dimaksudkan seperti itu. Jadi tegangan pada inputnya berubah-ubah, medan magnetnya berubah-ubah, akan menginduksi pada sekundernya. Jadi kalau ini kumparan sekunder, ini kumparan primer.
Kemudian ini intinya. Intinya bisa timbulkan flux di sini. Ya. Nah, itu prinsip yang dipakai oleh trafo. Kemudian kita ambil contoh misalnya seperti ini. Kita lihat ada trafo di sini, ya. Trafo dengan V-in-nya dari arus bolak-balik, maka di sini akan timbul I, ya, akan timbul I, bisa tergantung notasi apa yang kita berikan nama di sini. Bisa I0 kalau tidak ada beban. Kemudian di sini ada V1 harus bolak-balik, maka di sini akan timbul E1 atau gaya gerak listrik. Ya, gaya gerak listrik timbul di sini atau medan magnet atau flux magnet. Ya, akan timbul di sini fluxnya. Namun di sini akan timbul GGL, ya, atau EMF, istilah ininya EMF, electromotive force, EMF-nya. Nah, EMF ini dengan flux ini dia berbeda fase, ya. EMF atau E1 ini dengan flux itu berbeda fase 90 derajat. Ya. Kemudian dari adanya perubahan ini maka akan timbul EMF2 pada seputar atau sekitar lilitan primernya. Akan timbul EMF2. Nah, EMF2 inilah yang akan menimbulkan V2. Akan menginduksi, menghasilkan V2. Jadi pada trafo itu seperti itu. Lalu bagaimana besarnya atau berapa besarnya E1 atau E2 tergantung pada V1-nya. V1 itu, E1 itu seirama atau sebesar atau hampir sama dengan V1, sedangkan E2 dan V2-nya tergantung lilitannya. Jadi kalau trafo ini misalkan step down, berarti lilitan primernya lebih besar dibandingkan dengan lilitan sekunder kalau step down. Kalau step up berarti lilitan primer ini lebih besar dibandingkan dengan lilitan primernya. Lilitan sekunder ini lebih besar dibandingkan dengan lilitan primernya. Sehingga itu berdampak kepada E2, E1, E2, dan V2. Jadi V1, E1, E2, V2. Lalu lilitan 1 atau N1, ya. Kemudian N2. Nah, hubungan antara V1, V2, E1, E2, N1, N2 inilah yang menimbulkan rasio transformasi atau perbandingan kumparan pada trafo atau transformasi rasio istilahnya. Nah, kita lihat di dalam sini, saya ulangi sekali lagi. Misalnya, ada kalau di dalam kemagnetan ada H, ada B, ada permeabilitas. Kita sudah pelajari pada kumparan. Permeabilitas itu apa? Kemudian ada luas, ada flux. Nah, di sini karena ada flux inilah yang kita akan pakai. Ya. Nah, perbandingannya ini sebenarnya perbandingannya adalah V1 V1 banding V2 atau V1 per V2 sama dengan E1 per E2 sama dengan N1 per N2 N1 dibanding N2. Jadi tegangan pada primer berbanding tegangan pada sekunder adalah sama dengan EMF atau GGL pada primer dibanding dengan GGL pada sekunder, atau sama dengan jumlah lilitan pada kumparan primer atau lilitan primer dibandingkan atau per lilitan pada sekunder. Itu sama dengan A. A ini adalah transformasi rasio atau perbandingan transformasi. Apakah ini sebagai penguat untuk step up atau menurunkan untuk step down. Jadi kalau step up itu pasti di atas 1, kalau step down itu di bawah 1. A-nya ini. Nah, kemudian berapa besar E1-nya dari V1 ini, ya. Berapa besar E1 yang timbul di sini, ya. Berapa besar E1 yang timbul di sini? Ada rumusnya.
ya, rumusnya ini juga digunakan oleh Faraday, yaitu E1 ya, E1 itu sama dengan N1 kali 2V kali frekuensi inputnya kali dengan flux maksimum flux yang ditimbulkan dibagi dengan akar 2. Ya, dibagi dengan akar 2. Ini biasa ditulis singkat menjadi E1 sama dengan 4,44 dikali dengan N1 dikali dengan frekuensi dikali dengan flux maksimum. Jadi rumusnya seperti itu. Jadi E1 itu sama dengan 4,44 dikali dengan N1 dikali dengan F dikali dengan flux maksimum. Dari mana 4,44 adalah 2V ya. 2V ini adalah 2 kali 3,14 dibagi dengan akar 2. Maka diperoleh langsung biasanya dipakai 4,42. Nah, inilah ciri-ciri dari trafo. Jadi elemen-elemen atau komponen-komponen yang ada pada trafo itu ada V1, E1, ada flux, ada E2, ada V2. Itulah yang melekat pada trafo. Kemudian selanjutnya kita juga bisa melihat bagaimana hubungan antara fase ya, antara V1, E1, E2 dan flux serta arus ya. Serta arus hubungannya kalau kita lihat pada gambar atau diagram vektor daripada trafo ini adalah seperti ini. Jadi V1 itu bertolak belakang atau berbeda fase dengan E1. Bedanya 180 derajat. Ya, kalau V1-nya arahnya ke sana, E1-nya arahnya ke sana dan besarannya sama. Besarannya sama ya. Besarannya sama. Kemudian V1 ini sama dengan E1 ya, sama besar dengan E1. Tapi saya ambil ke sini yang minusnya, jadi artinya V1 sama dengan E1. Lalu E2-nya berapa perbandingan antara E2 dan E1 itu tergantung kumparannya, tergantung trafonya. Berarti ini trafonya step down karena E2-nya lebih kecil. Ya. Kemudian antara V1 kemudian dan E1 ada flux. Fluxnya berbeda fase dengan E1-nya 90 derajat. Bersama dengan flux itu ada arus. Ya, arus tanpa beban, arus nol, istilah I0. Dia sefasa dengan flux. Nah, ini yang menjadi ciri khas dari trafo. Jadi V1-nya nanti berbeda fase atau V2-nya berbeda fase dengan V1, V2 berbeda fase dengan V1. Nanti V2-nya adanya di sekitar sini sebesar E2. Beda fasenya juga mendekati 180. Kalau untuk yang ideal 180 derajat antara V1 pada trafo ini ya. V1 ini dengan V2-nya beda fasenya 180 derajat. Jadi kalau di sini bentuknya sinus dari 0 ke plus, 0 ke atas, maka dari sini dari 0 ke negatif. Jadi bentuknya berbeda fase seperti itu. Itu maksudnya beda fase 180 derajat. Nah, itu yang kita bisa pelajari. Kemudian yang kedua, trafo itu ada, tadi saya sudah gambarkan ada macam-macam trafo. Ini ada simbolnya ya. Simbolnya ini simbol trafo berinti besi, bisa 1 bisa 2 simbol di sini ya. Jadi garis vertikal ini simbol dari intinya. Kalau yang utuh seperti ini inti besi, bisa 1 garis bisa 2 garis. Kalau ini trafo biasa ya. Kemudian kalau ini ada titik tapnya di sini, bisa juga di sini.
Ini artinya trafo yang outputnya tergantung kita mau ambil. Misalkan di sini 0, di sini 10 volt, di sini 20 volt, di sini 30 volt misalnya. Bisa kita ambil pada tab-tab ini untuk outputnya. Kalau inputnya ya kalau trafo untuk AC, untuk listrik PLN berarti 220 pada inputnya. Itu simbolnya seperti ini, tab trafo namanya. Ya, jadi ada titik di sini, lalu ada terminal untuk keluar. Kalau untuk CT trafo atau CT trafo sama dengan ini, hanya bedanya pada outputnya persis di tengah-tengah kumparannya ada terminal keluar. Itu namanya terminal CT atau CT. Ini berarti antara CT dengan atasnya sama dengan antara CT dengan bawahnya. Tegangannya seperti itu. Nah, ini simbol trafo. Ini kalau dipakai untuk trafo tegangan rendah. Kalau untuk tegangan tinggi, ada trafo yang seperti ini, ya. Ada trafo seperti ini, biasanya dipakai di radio, dipakai di EF atau intermediate frekuensi di bagian radio, atau juga bisa trafo di osilator misalnya. Nah, simbolnya seperti ini. Biasanya ini intinya ferrit, ya, yang bisa diatur. Kalau inti ferrit, intinya simbolnya adalah putus-putus. Kalau ini inti udara, ya, jadi tanpa inti, jadi trafonya hanya dililit saja begitu. Kemudian kalau yang ini inti besi. Itulah macam-macam trafo, beberapa macam-macam trafo. Inti besi, inti ferrit, dan inti udara. Kemudian ini yang untuk frekuensi tinggi, ini untuk frekuensi tinggi juga, bisa untuk frekuensi tinggi juga. Bisa juga untuk frekuensi rendah. Lalu bentuk-bentuk trafo yang lain, misalkan trafo yang kita pakai di penyearah atau adaptor misalnya, ada inputnya 220 volt atau bisa diambil di CT-nya 110 volt. Lalu ada outputnya atau ini primer, ini sekundernya, ada 6 volt, ada 9 volt, ada 12 volt dan sebagainya, mungkin masih ada lagi di sebelah sana. Nah, ini namanya trafo step down. Ya, trafo step down. Kemudian ada juga jenis trafo yang dipakai di push full amplifier, ada OT trafo, ya, ada IT trafo. Kalau IT trafo ini untuk pembalik fasa namanya fungsinya. Kalau OT trafo ini untuk penyesuaian impedansi output pada amplifier misalnya seperti itu. Jadi ada OT trafo, modelnya seperti ini. Ada IT trafo atau input transformator. Kalau ini output transformator. Output transformator ini untuk penyesuaian impedansi. Kalau IT transformator ini untuk pembalik fasa dari bentuk sinyal audio yang kita pakai, misalnya seperti itu. Kemudian ya ini output trafonya. Yang selanjutnya kita lihat ada beberapa pengetahuan, ya, yang saya ambil atau yang saya sadur dari aplikasi-aplikasi yang saya biasa gunakan. Misalkan ada gambaran seperti ini untuk step up trafo. Kenapa saya bilang ini trafo step up atau step up trafo? Karena inputnya lebih kecil dibandingkan dengan output. Itu ciri khas yang pertama. Berarti lilitan pada primernya lebih rendah dibandingkan dengan lilitan pada sekundernya. Seperti itu. Jadi misalkan ini, ini primernya 100 lilitan, sekundernya 200 lilitan. Berarti tegangan di sini setengahnya dari tegangan sini atau tegangan pada outputnya 2 kali tegangan pada input. Nah, kalau kita menggunakan aplikasi biasanya kita mengisi input seperti ini. Jadi misalkan tegangan primer atau V1-nya berapa? Misalkan saja 220 itu dari listrik, lalu lilitan primernya misalkan 100, kemudian lilitan sekundernya 200. Kalau untuk trafo step up, tapi kalau untuk step down berarti di bawah 100. Misalnya seperti itu. Kemudian tahanan, beban atau bebannya entah berupa tahanan, entah berupa kapasitor, berupa reaktansi C atau reaktansi L atau impedansi lain, kita isi di sini. Setelah kita isi, maka dia akan timbul, akan menghasilkan perhitungan-perhitungan seperti ini.
ya, perhitungan-perhitungan. Jadi misalkan primernya sekian volt, kemudian arusnya akan sekian ampere misalnya, kemudian tegangannya dan seterusnya seperti itu. Jadi ini di aplikasi. Kemudian ada perbandingan yang tadi kita pakai N2 banding N1 itu sama dengan 2, ya. Atau kalau N1 banding N2 sama dengan setengah pasti, ya, sama dengan setengah. Ini namanya rasio daripada transformasi atau perbandingan trafo. Kemudian EMF-nya juga di sini dihitung, ya, misalkan seperti ini, kemudian arusnya dihitung dan sebagainya. Jadi secara otomatis langsung kita peroleh hasilnya. Kemudian yang aplikasi yang lain untuk step down trafo, kenapa diketahui dibilang step down? Karena tegangan input atau primernya lebih tinggi dibandingkan dengan tegangan sekunder atau outputnya. Ya, seperti ini. Lalu transformasi rasionya atau rasio dari trafonya N2 banding N1 itu setengah. Seperti ini. Kemudian tegangan dan lain-lain akan timbul sendiri setelah kita mengisi. Ya, mengisi misalkan tegangan primernya berapa, kemudian kumparan lilitan primernya berapa, lilitan sekunder berapa, kemudian tahanan beban. Ini 500 ohm misalnya, 500 ohm, maka hasilnya akan dihitung secara langsung, ya, otomatis. Walaupun otomatis, kita harusnya belajar menghitung menggunakan rumus, ya. Jadi ada rumus-rumusnya seperti ini. Misalkan I2 itu adalah V2 R load, itu masih hukum ohm. Kemudian I1 itu sama dengan I2 dikali dengan transformasi. Kalau I1-nya misalkan 10, I2-nya misalkan 5 karena ini step down trafo. Selanjutnya misalkan ini. Ini untuk perbandingan tadi, ya. Jadi ada perbandingan transformasinya di sini, ya. Bisa dibalik-balik seperti ini juga bisa. Ya, jadi tergantung trafonya. Kalau ini trafo step down, ya, tegangan inputnya lebih besar dibandingkan dengan tegangan outputnya, ya, berarti jumlah lilitannya juga berbeda. Ini hanya 20 untuk primer, untuk sekundernya, ini 100 untuk primernya. Nah, trafo ini sebenarnya gampang kita buat asal kita punya data, misalkan besar watt yang kita butuhkan berapa, berarti kita butuhkan lilitan atau kawat email memiliki diameter berapa untuk arus berapa, sehingga tegangannya berapa, misalnya tegangannya berapa, arusnya kita bisa hitung berdasarkan besarnya kawat ini, lalu dayanya adalah V kali I misalnya. Jadi kita bisa buat trafonya sebenarnya sangat gampang. Nah, kemudian misalkan ada lagi, misalnya seperti ini juga percobaan-percobaan saja, ya, untuk mencari impedansi input, kemudian impedansi output dan sebagainya, ya. Kemudian untuk trafo auto trafo itu bentuknya seperti ini. Jadi primernya sudah pasti untuk 220, lalu outputnya langsung diambil tap dari lilitan-lilitan itu. Jadi misalkan ambil di tengah-tengahnya berarti dapat 110. Kalau ini agak di bawah sedikit karena hanya 100 dan seterusnya seperti itu. Itulah pengetahuan-pengetahuan yang kita bisa dapat dari aplikasi. Kemudian seperti yang saya katakan tadi, misalkan untuk diameter kawat email, kawat tembaga yang dilapis email itu, misalkan untuk diameternya 0,1 mili, ya, 0,1 mm, maka dia dapat menghantarkan arus sampai 0,024 ampere, ya. Kemudian untuk 1 mili, ya, untuk 1 mili diameternya dia dapat menghantarkan arus atau mampu mengalirkan arus sampai 2,36 ampere. Nah, kalau 2,36 ampere dikali dengan 220 berarti wattnya berapa? Itulah dasar hitungan yang kita gunakan untuk buat trafo. Ya.
Jadi banyak hal yang harus kita pelajari untuk trafo. Kemudian untuk rangkaian ekivalen dari trafo seperti ini, untuk menghitung impedansi, ya, set in dan set out-nya, kemudian untuk menggambarkan vektor diagramnya, perbedaan antara arus dan tegangan, antara flux, antara V dan E, itu kita dapat nanti dari rangkaian ekivalennya. Jadi untuk kali ini saya batasi sampai di sini dulu. Nanti untuk set in, set out, kemudian untuk vektor diagram, untuk kerugian-kerugian pada trafo, dan sebagainya kita akan buat pada video tersendiri. Saya kira demikian, mudah-mudahan berguna, dan kalau ada pertanyaan, silakan mengisi pertanyaan kalian di kolom YouTube saya, Lukas Villa, di YouTube. Silakan putar videonya di YouTube, nanti saya kirim linknya, kemudian diputar videonya, lalu isi pertanyaannya di kolom komentar. Saya kira demikian, mudah-mudahan berguna, selamat belajar. Sukses buat semua.